FC Barcelona mungkin gagal meraih kemenangan di laga semifinal Liga Champions leg 1 kontra Inter Milan usai hanya bermain 3-3 di rumah mereka sendiri. Tapi di luar hasil imbang itu, ada aura positif yang kembali ditunjukkan pasukan Hansi Flick. Dan itu adalah mentalitas untuk tak mudah menyerah. Seperti kita tahu, di laga kontra Inter Milan, Barca sempat 2 kali ketinggalan. Pertama adalah ketinggalan 2-0 usai Thuram dan Dumfries mencetak gol untuk Inter Milan. Dan ketinggalan selanjutnya terjadi setelah Dumfries mencetak gol yang ketiga untuk membuat skor menjadi 2-3 bagi Inter Milan. Di sini, meski selalu tertinggal, Barca selalu mampu bangkit. Di mana hal ini adalah hal yang positif, saat para pemain Barca menunjukkan mentalitas untuk tak mudah menyerah, padahal sebagian besar tim ini diisi oleh para pemain muda. Lantas, gimana Barca melakukannya? Pedri mungkin bisa jadi jawabannya, saat reaksinya usai Inter Milan mencetak gol ketiga menjadi sorotan penggemar tim Blaugrana. Lihatlah momen ini. Que lograba ponerse 0-2. Fíjate, Javi, pues yo pensaba que llegarían cansados a Montjuic, porque igual han salido desde Plaza Cataluña caminando hasta Montjuic. Pero el equipo les ha dado aire fresco. El equipo les ha dado una segunda vida. Aquí es cuando llegaba al tanto de Denzel Dumfries. Era el 2-3, pero Pedri lo tenía claro. Keputusan FC Barcelona untuk kembali percaya pada para pemain mudanya, kami pikir mulai memberikan impact yang besar. Ya, seperti kita tahu, sejak masalah finansial dialami Barca di tahun 2020, Barca memang kesulitan membeli pemain-pemain bintang. Mereka bahkan harus melepas legenda hidup tim Katalan Messi karena gagal mendaftarkannya. Tapi di sisi lain, itu memberikan kesempatan pada para pemain muda untuk bersinar. Dimulai dari keputusan merekrut pemain 18 tahun seperti Pedri, memberikan kepercayaan pada Gavi, memberikan kesempatan pemain 15 tahun Lamine Yamal untuk debut di tim senior, hingga sosok muda seperti Pau Cubarsí. Hasilnya, di musim kali ini, para pemain muda yang telah berpengalaman itu pun mulai mendapatkan kematangannya. Dan itu semakin sempurna saat dipoles Hansi Flick dengan luar biasa. Flick membuat para pemain muda mampu mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan lebih dari itu, Flick juga menanamkan mentalitas seorang pemenang, di mana hal itu tergambar dari permainan pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain Barca saat ini. Ya, musim ini Barca memang jadi tim yang paling sering melakukan comeback di dalam sebuah pertandingan. Seperti saat menang 4-5 lawan Benfica usai sempat tertinggal 4-2. Menang lawan Atletico 2-4 usai sempat tertinggal 2-0. Dan 2 kali menang lawan Real Madrid di final usai sempat tertinggal lebih dahulu. Ini adalah mentalitas yang luar biasa. Di mana terbaru, itu kembali jadi sorotan saat Barcelona sukses 2 kali menyamakan kedudukan usai 2 kali tertinggal dari Inter Milan di semifinal Liga Champions. Sekarang, lihatlah momen ini. Momen yang menunjukkan mentalitas seorang Pedri. Pemain 22 tahun ini nampak langsung mengambil bola usai Inter Milan mencetak gol ketiga mereka. Ia kemudian membawanya berlari ke area tengah lapangan. Dan boom, lihatlah bagaimana ia meletakkan bola itu di titik tengah sebelum coba membangkitkan semangat rekan satu timnya. Que lograba ponerse 0-2. Fíjate, Javi, pues que yo pensaba que llegarían cansados a Montjuic, porque igual han salido desde Plaza Cataluña caminando hasta Montjuic. Pero el equipo les ha dado aire fresco. El equipo les ha dado una segunda vida. Aquí es cuando llegaba al tanto de Denzel Dumfries. Era el 2-3, pero Pedri lo tenía claro. Berkat fokus dari Pedri, Barca yang kebobolan gol ketiga di menit ke-63 pun hanya butuh waktu 2 menit membalasnya. Usai tembakan Rafinha di menit 65, membentur tiang dan masuk ke gawang, usai mengenai tubuh kiper Inter, Jan Sommer. Aksi Pedri membangkitkan semangat pun langsung jadi sorotan, dan menuai banyak pujian dari penggemar di dunia. Lihatlah beberapa komentar berikut ini. Pedri, Lamine, Araujo, Rafinha, Ferran, Indigo, Gavi, bahkan Cubarsí. Kita diberkahi dengan banyak pemain dengan mentalitas yang luar biasa kuat. Maksud saya, mereka semua cocok menjadi kapten. Mereka semua pemimpin. Cara dia meletakkan bola di lantai? Ya, jadikan dia kapten sekarang. Ini adalah mentalitas juara, mentalitas pemimpin. Pedri pasti akan menjadi yang terbaik di posisinya untuk waktu yang lama. Ini baru awal.
Tidak ada gunanya mengeluh. Ambil bolanya dan teruslah maju. Saya suka semua hal tentang anak ini. Ini adalah mentalitas yang kami butuhkan. Ini yang akan membawa kami menang minggu depan. Jika kami bisa, Anda cetak 3 poin, kami akan cetak 4 poin. Jika melihat komentar-komentar tersebut, jelas banyak dari mereka menilai apa yang ditunjukkan Pedri adalah mentalitas seorang pemimpin yang luar biasa. Ia tidak mengeluh, ia hanya mengambil bola dan menaruhnya kembali ke lapangan. Mentalitas ini yang membuat Barca sangat sulit dikalahkan musim ini. Gak peduli tim lawan mencetak gol lebih dahulu, karena sebelum peluit akhir berbunyi, mereka yakin bisa membalas gol tersebut. Lihatlah cara Pedri memberikan masukan pada Gavi. Atau lihatlah aura Pedri saat ia ditarik keluar dan stadion meneriakkan namanya. Flick mengubah mentalitas pemain muda. Sejak kedatangannya di FC Barcelona di awal musim ini, sulit untuk membantah peran krusial Flick di skuad tim Blaugrana. Pelatih asal Jerman itu telah membawa perubahan besar dalam cara para pemain muda berpikir dan bermain di lapangan. Dengan pengalamannya melatih Bayern Munich, di mana ia berhasil meraih treble pada 2020, Flick membawa pendekatan yang tegas namun mendukung untuk membentuk mentalitas juara di antara skuad muda Barcelona. Salah satu kunci utama pendekatan Flick adalah fokus pada disiplin dan intensitas. Ia menerapkan latihan dengan intensitas tinggi yang tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik para pemain, tetapi juga melatih mereka untuk tetap fokus dan tenang di bawah tekanan. Hal ini terlihat jelas dalam banyak pertandingan, tak terkecuali di laga terbaru saat melawan Inter Milan, di mana meskipun tertinggal 2 kali, para pemain muda seperti Pedri, Lamine Yamal, dan rekan-rekannya tetap mampu bangkit tanpa panik. Sebagai pelatih, Flick juga dikenal sebagai pelatih yang memberikan kepercayaan penuh kepada pemain mudanya. Ia tidak ragu untuk memberikan tanggung jawab besar kepada pemain seperti Pedri hingga Cubarsí, atau bahkan Lamine Yamal. Kepercayaan inilah yang kemudian membuat para pemain merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Jelas dalam hal ini, selain memiliki taktik yang jenius, Flick juga fokus pada pembentukan karakter, di mana itu membuat di bawah asuhannya, para pemain muda Barcelona tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara mental. Lihatlah bagaimana Flick dilaporkan telah mengatakan pada para pemain di ruang ganti bahwa semua hal buruk yang mungkin terjadi telah terjadi, dan langsung mendesak mereka untuk bersatu dan terus maju untuk laga selanjutnya usai imbang kontra Inter. Hal yang membuat para pemain percaya diri, seperti yang dikatakan Lamine Yamal usai laga, yang menyebut, "Saya percaya pada tim saya sudah percaya pada kami sejak awal musim. Saya pikir kami mampu, kami juga lebih baik. Kami hanya perlu memperbaiki kesalahan dan memberikan segalanya untuk para penggemar dan untuk seragam dan Anda yang melihat bagaimana kami akan menang." Ya, inilah mentalitas para pemain Barca. Mereka percaya, mereka optimis, dan itulah yang membuat meski Inter diuntungkan karena akan memainkan leg kedua di kandang, Barca tetap yakin bisa melaju ke partai final. Rio Ferdinand, Ballon d'Or, Lamine Yamal. Bicara soal pemain muda, kami pikir kita nggak akan lepas dari sosok Lamine Yamal, bukan? Secara gol, pemain ini mungkin masih kalah dari Rafinha dan juga Lewy. Tapi jujur, perannya di tim Barcelona lebih dari jumlah gol saja. Ia adalah perusak permainan, sosok yang membuat pertahanan lawan tak seimbang. Karena lebih dari 2 hingga 3 pemain hampir selalu tertarik untuk menjaganya. Ingat kata Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan yang menggunakan 3 pemain untuk menutup Lamine, tapi tetap gagal saat Lamine mencetak gol. Ya, penampilan luar biasa Yamal musim ini pun membuat banyak pujian mengarah padanya. Erling Braut Haaland yang menyaksikan laga itu dari layar TV mengirimkan pesan kagum pada pemain yang baru berusia 17 tahun ini dengan caption, "This guy is incredible." Sementara Garnacho menuliskan komentar di post dengan Lamine dengan kalimat "Best player in the world." Dan Rio Ferdinand tak lagi ragu menyebut Lamine Yamal adalah kandidat utama peraih Ballon d'Or. A legitimate case now. Ballon d'Or. That he wins the Ballon d'Or. Ballon d'Or.
Ballon d'Or. I'm with you. I know, 17, Ballon d'Or. If he does what you just said, I think he deserves it, right? And what I would say that it does then is it shuts up a lot of people that are really driven and motivated by stats only. Because there are people who scored far more goals. Yes. And have impacted in terms of just of delivery of stats. But the game isn't just about that. The game is about the eye test as well. The game is about what feeling that play. Pada akhirnya, dengan mentalitas pantang menyerah yang telah ditanamkan Hansi Flick, FC Barcelona kini berdiri sebagai tim yang tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga karakter. Pemain muda seperti Pedri dan Lamine Yamal telah membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Sementara mentalitas juara adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Meski leg kedua melawan Inter Milan akan berlangsung di kandang lawan, kepercayaan diri yang digaungkan Lamine Yamal dan semangat kepemimpinan Pedri menjadi modal berharga bagi Blaugrana, di mana musim ini Barcelona telah menunjukkan bahwa mereka mampu membalikan keadaan di saat-saat sulit. Dan para penggemar pun kini menanti apakah mentalitas monster ini akan membawa mereka melangkah ke final Liga Champions dan mungkin menuju treble yang mereka idamkan. Mari kita saksikan langkah selanjutnya dari pasukan Flick di panggung Eropa.